Ya. Boleh, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam beberapa hari ini ya, dalam minggu ini ada 3 orang keluarga kami yang telah mendahului, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Elmi Arifin PhD MS ya, dalam usia beliau 67 tahun. Kemudian yang kedua adalah Hajah Nurlina binti Haji Ahmad 82 tahun. Ini adalah mertuanya dari Bu Neti ya. Dan yang ketiga adalah Rizwan bin Nazarudin usia 70 tahun. Ini adalah bapaknya Erik. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba Zoom meeting untuk membacakan doa, mendoakan beliau ya. Jadi karena bagaimanapun itu kita tidak bisa saling berkunjung, maka keluarga besar Ranah Minang, Yayasan Ranah Minang akan melakukan Zoom meeting untuk berdoa ya, dan saja ikut berbelasungkawa terhadap keluarga besar yang ditinggalkan almarhum maupun almarhumah. Di sini yang saya hormati, ini Opi nelfon pula. Saya hormati Ibu Dalkia Sucil, Dr. Anda Haji Sucil. Beliau adalah Ibu, udah masuk Bu ya? Oke, Ibu udah masuk Bu. Halo Bu. Ya, beliau adalah salah seorang pembina Yayasan Ranah Minang ya, yang sebenarnya yang saya hormati Pak King Churchill. Anak Ahmad tadi dulu. Ibu buka saja apa Ibu, Bu? Buka video Ibu. Langsung aja Ahmad ya, untuk selanjutnya mungkin kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh anak kita. Enggak. Nah, kok bisa Bu masuk Bu? Bila di mana? Tapi tadi Bisa Bu masuk ya? Dari mahasiswa farmasi. Jadi pembacaan Al-Quran dibacakan oleh Marta Pratama. Ahmad dari Zoom itu. Tolong unmute Ibu sebentar lah. Mute kan Ibu. Jadi Erik mute kan Ibu. Oke. Dari saya ulangi, baca Al-Quran nanti akan dibacakan oleh Ananda Rizaldi Marta Pratama, salah seorang mahasiswa farmasi, dan tilawahnya akan dibacakan oleh Sonia Sagita, mahasiswi STIKA Ranah Minang. Untuk kedua yang membaca Al-Quran dan juga tilawah, silahkan diberikan kesempatan dan waktu kepada saudara berdua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون
وهو الذي خلق الليل والنهار والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت Pak Ustaz itu ngecek nggak terangnya ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Silakan langsung Ananda. Ya. Ananda Sari tilawahnya. Sonia Sagita, silakan. Terjemahan surat Anbiya ayat 32 sampai 35. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Rizaldi dan Sonia yang telah membacakan surat Al-Anbiya ayat 32-35. Semoga dicatat Allah sebagai amal ibadah bagi kita semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita mintakan sebelum kita ke Ustadz
kita minta dari pembina yayasan yaitu Bu Daltias Churchill. Ibu ada udah bergabung, saya dengar, saya lihat tadi, untuk mungkin mewakili ya keluarga Yayasan Rahmina untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan memberikan ya 1-2 kata-kata untuk acara kita ini. Tolong unmute Erik, Ibu. Nggak bisa dari Bu Yas sendiri udah. Dah. Masih tolong dong di-mute. Masih Bu diminta bantu Bu. Suaranya. Aduh, mana ya? Siapa yang ada di situ? Udah Bang, tolong telepon Ibu, Bang. Mak, tolong unmute. Sebentar, Bu. Belum. Suara Ibu. Duh, gimana sih? Bu, suara Ibu belum dibuka mikrofonnya, Bu. Nggak bisa dibantu oleh host itu. Nggak bisa dibantu, nggak bisa, Erik. Nggak bisa, Bu. Emang dari Tolong. tanahnya. Buka suaranya. Siapa tuh? Itu jalannya. Siapa tuh? Telepon. Aduh, sampai depan. Tolong bilang saya, Mami ada pidato, dia enggak di mute-nya. Keren banget ya. Siamat, telepon Bang, siamat. Tadi siapa yang memotkan Bu Daltias? Bu Daltias dia tadi bisa dimodkan oleh apa hostnya ya. Siapa host beda? Hostnya si Erik, tapi nggak bisa di unmute-kan lagi. Unmute-kan lagi nggak bisa, unmute bisa. Oh, lah. Kalian Ibu pidato. Nggak ada yang bantu Ibu situ lah, nggak tolonglah menantu. Ayah mau pidato ada ngawak dong. Nah, Ibu. Baik, barangkali karena Ibu kita nggak bisa dengar ya, mungkin kita minta gimana ya caranya nih ya? Bisa nggak Bang? Ustaz dulu beda, Niko kalau ada yang bantu juga. Mungkin kita nanti pada akhir acara ini kita kembali minta Ibu untuk bicara ya, mewakili yayasan. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti tausiah ya pada malam ini yang saya hormati Ustadz Ikhwan Matondang, Dr. Ikhwan Matondang. Tolong Erik kita bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Erik. Pak siap Erik dah. Oke. Jadi saya akan mohon maaf saya sedikit untuk kurikulum vitae Ustadz kita Dr. Ivan Esa MAG. Beliau adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan dari Teresa UIN dan Imam Bonjol Padang. Jadi periode sekarang ya 2017-2021. Jadi beliau sudah alamat rumahnya Komplek Gading Permai ya. Pendidikannya adalah Fakultas Usuluddin IAIN Imam Bonjol Padang. Sedangkan S3 beliau dapat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mata kuliah fikih dan keahlian sesuai dengan sertifikat pengkajian Islam. Slide, Rick. Halo, Rick. Udah. Oke, saya kira itu saja yang bisa kita kemukakan karena kita minta selanjutnya kita minta kepada Ustadz Ikhwan Matondang untuk memberikan tausiah untuk kita pada malam ini dalam rangka takziah untuk saudara kita yang bertiga ya. Jadi ada Profesor Helmi, ya Prof Helmi, kemudian juga ada Bapak mertua dari Bu Neti dan juga dari Pak Erik. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dan Zoom-nya bukan tempat Zoom-nya kita berikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya udah jangan tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dari keluarga besar Yayasan Ranah Minang yang saya cintai, yang saya hormati, terutama sahibul musibah, keluarga kita yang sedang ditimpa musibah, yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, meskipun tidak bersua secara langsung, tetapi melalui daring ini, melalui Zoom meeting ini, kita dapat melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan takziah bagi saudara kita yang tertimpa musibah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man azza musaban falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, maka dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang ditimpa musibah. Jadi dalam hadis ini, Bapak Ibu, orang yang ditimpa musibah bisa saja mendapatkan pahala yang besar kalau dia sikapi dengan sabar. Dan begitu dalam bunyi ayat yang dibacakan, yang sering dibacakan. Basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia bersikap, dia berkata, dia berkeyakinan, inna lillah, sesungguhnya semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang sabar tadi yang akan mendapatkan ulaika alaihim salawatun, mendapat salawat, rahmat dan petunjuk. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapat petunjuk. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, besarnya pahala, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ditimpakannya musibah, bersikap sabar. Bersikap bahwa semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dapat rahmat, dapat sholawat, dapat petunjuk. Sholawat itu luar biasa itu Bapak Ibu. Karena kalau kita ingin mengirimkan hadiah kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, yang banyak jasanya kepada kita, itu kita kirimkan sholawat. Nah, sholawat seperti itu akan diberikan kepada orang yang ditimpa musibah, sabar menerimanya. Ditambah lagi bonusnya rahmat, ditambah lagi petunjuk. Karena hanya orang yang memiliki petunjuk, yang mengikuti petunjuk, yang bisa bersabar dalam menerima musibah. Bukan hanya orang yang tertimpa musibah yang akan dapat pahala, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik,
tetapi juga orang yang bertakziah. Seperti sabda Nabi tadi, man azza musaban. Siapa yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, falahu baginya mislu seperti ajrihi, seperti pahala orang yang diterima musibah yang sabar tadi. Itu selawat dan petunjuk. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu keluarga besar Yayasan Ranah Minang, pimpinannya, pembinanya, seluruh keluarga besarnya, baik yang tertimpa musibah secara langsung maupun secara tidak langsung, termasuk yang ikut takziah ini, mendapat pahala dari Allah, mendapat sholawat, mendapat rahmat, mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang dihantarkan oleh Ibu pembawa acara tadi, bahwa dalam beberapa hari ini kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Helmi Arifin PhD dalam usia 67 tahun. Ibu Hajjah Nurlina binti Ahmad dalam usia 80 tahun. Dan Bapak Rizwan bin Nazaruddin dalam usia 70 tahun. Dilihat dari umur, beliau-beliau ini telah mendapat rahmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, usia umatku kira-kira seusia aku. Usia Nabi itu 63 tahun. Ini semuanya sudah dapat bonus ini. Pak almarhum Helmi Arifin dapat bonus 4 tahun. Ibu Hajjah Nurlina dapat bonus 17 tahun. Bapak Rizwan bin Nazaruddin dapat bonus 7 tahun. Melebihi usia Nabi. Dalam hadis dikatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Nah, sudah dikasih panjang umur, banyak ibadah, banyak sedekah, banyak berbuat baik, tentu pahala yang dia bawa itu makin banyak. Itulah orang-orang terbaik. Karena sesungguhnya keberhasilan hidup di dunia ini dalam perspektif agama, ukurannya seberapa banyak pahala yang dia bawa ke akhirat. Karena tidak ada gunanya kedudukan, kekayaan, kecantikan, ketampanan, kedudukan sosial, ketenaran, kalau semuanya itu tidak mendatangkan pahala bagi kita. Justru menjadi laknat kalau semuanya itu mendatangkan dosa bagi kita. Kalau semuanya itu menjadi sarana bagi kita untuk berbuat dosa, tidak ada gunanya sama sekali kedudukan, kekayaan, dan sebagainya itu. Maka bersyukurlah kita karena bapak-bapak dulu kita ini adalah orang-orang baik. Orang-orang yang dalam hidupnya telah mencatatkan nama-nama harum karena perbuatan-perbuatan baiknya. Tentu kita berharap, berdoa bersama-sama dengan mengadakan takziah ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal kebaikan mereka. Melipatkan, ya amin. Menambah kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang ada dalam ibadah mereka. Dan berkenan kiranya Allah memberikan ganjaran pahala kebaikan yang berlipat ganda, dan itu menjadi modal mereka untuk menghadap Allah dan menghadapi sidang pengadilan di akhirat kelak. Kita juga berdoa semoga kepada Allah, semoga seluruh kekhilafan mereka, seluruh kesalahan-kesalahan mereka adalah manusia, pasti memiliki dosa dan kesalahan, berkenan kiranya Allah memaafkan.
menghapuskannya, meringankannya. Dan kiranya Allah SWT menempatkan mereka-mereka yang kita cintai ini di tempat terbaik di sisinya. Di surga-surga yang bertingkat-tingkat itu, di tempat terbaik sesuai dengan amal kebaikan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Itu dikatakan dalam Al-Quran, afatakfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apakah kamu engkar kepada Allah padahal dulunya kamu mati? Nah, mati itu mulai dari terbentuknya sel-sel tubuh kita, darah kita, sampai ditiupkannya ruh di dalam rahim ibu kita, itu namanya mati pertama. Fa ahyakum, lalu kami menghidupkan kamu, ditiupkan ruh ketika janin berada pada usia 4 bulan, kan gitu ya. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Jadi bayi itu lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tergantung usia yang diberikan Tuhan. Ada yang sampai tua seperti saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ini. Summa yumitukum, lalu dimatikan kita. Tidak ada yang tidak mati. Nabi aja meninggal, seperti disebutkan dalam ayat tadi yang dibacakan oleh qari'ah kita. Dan meninggal. Kapan meninggalnya itu nggak tahu. Itu rahasia Tuhan. Kenapa dirahasiakan? Untuk menunjukkan, menguji keikhlasan kita dalam beramal. Kalau tidak dirahasiakan Tuhan, maka bisa saja kita beramal kebaikan semua, tapi tidak ikhlas karena takut. Saya yakin dan percaya ini, kalau semua HP kita sekarang berdentang, WA kita berbunyi, ada WA dari Allah. Kamu meninggal hari ini tanggal sekian, jam sekian. Masing-masing kita tahu bahwa akan meninggal sehari lagi, 2 hari lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Mungkin masjid-masjid itu tidak bisa menampung orang. Karena semuanya beramal. Tapi apakah amal seperti itu yang diinginkan Tuhan? Tidak. Amal yang diinginkan Tuhan itu adalah amal yang lahir dari kesadaran kita. Dari keikhlasan kita. Dari tanggung jawab pribadi kita tentang diri kita, bahwa kita akan mati, akan menghadapi timbangan akhirat. Nah, amal yang seperti itulah yang diinginkan Tuhan, makanya tidak diberitahunya kapan kita mati. Supaya jelas siapa yang ikhlas, mukhlisin lahuddin, yang ikhlas dalam beragama, siapa yang tidak. Nah, makanya mari kita luruskan niat kita dalam beragama ini. Jangan setelah ada tanda-tanda kematian akan tiba kita tobat. Tobat itu pekerjaan tiap hari, mulai dari kanak-kanak sampai usia tua. Gitu. Jadi kematian itu pasti menghampiri kita. Tidak tahu kita kapan. Wa makana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Dan setiap diri itu tidak akan mati kecuali atas izin Allah, kitaban muajjala. Suatu ketentuan yang sudah ada ajalnya, batasnya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Jadi salah satu pelajaran bagi kita yang masih hidup, jangan sangka hidup akan berlanjut besok pagi, belum tentu. Jangan sangka berlanjut akan sampai tamat sekolah kuliah, belum tentu. Kemarin saya dari Lubuk Buaya pergi ke kantor di Lubuk Lintah. Orang rame di pintu kereta api Tunggul Hitam.
saya sempat melihat ke jendela dari mobil, seorang wanita muda tertabrak kereta api. Saya cari beritanya sampai di kampus, siang sudah diketahui bahwa yang meninggal itu adalah mahasiswi apa itu ya, kesehatan itulah, yang di dekatnya Jalan Polonia itu, sekolah kesehatan juga, kayak yayasan kita juga. Setza, Pak. Mohon maaf, Pak. Setza, Pak. Iya. Nah, saya lihat itu jenazah itu berlumuran darah. Dia datang dari kampungnya untuk urusan, tapi kemudian ajal menjemput. Banyak kejadian serupa. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kata Nabi, wa kafa bil maut mau'izah. Cukuplah sebetulnya mati itu menjadi pelajaran hidup. Kalau seandainya Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, buku-buku agama tidak ada, kematian itu sebetulnya sudah cukup menjadi pelajaran bagi manusia. Bahwa dia akan mati dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia ini. Tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Maka mari kita hidup yang baik sesuai dengan ajaran agama, supaya nanti hisab kita, pengadilan itu mulus. Tapi kalau kasusnya banyak, selesai sidang ini datang pula kasus berikutnya. Nah, banyak pasal yang akan mengena kita. Karena itu pelajarannya. Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, kematian akan datang dan ini telah datang kepada saudara-saudara kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini. Seperti tadi kita harapkan mereka husnul khatimah. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan lagi untuk orang-orang yang kita cintai ini? Banyak sebetulnya yang dapat kita lakukan. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Malik bin Rabi'ah. Dia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah bertanya, wahai Rasulullah, adakah bakti yang tersisa yang dapat aku lakukan untuk orang tuaku yang sudah meninggal? Nabi menjawab, ya ada. Doakan mereka. Pertama, doakan mereka. Tunaikan janji mereka, karena janji itu utang. Sambung silaturahim mereka yang pernah mereka lakukan semasa hidup, dan muliakan teman-teman mereka. Itu diantaranya Bapak Ibu. Jadi pertama, doakan mereka. Siapa yang bisa mendoakan mereka? Siapa saja. Terutama tentu anak-anak. Kenapa dikatakan siapa saja? Salah satu rukun khutbah Jumat itu adalah mendoakan orang yang hidup maupun yang mati di antara kaum muslimin. Nah, kalau tidak ada doa ini tidak sah khutbahnya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang muslim dan muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Orang mukmin dan orang mukminat. Al ahya'i minhum. Yang masih hidup di antara mereka. Wal amwat. Dan orang-orang yang telah mati di antara mereka. Jadi itu doa. Jadi doa itu disepakati bisa mengurangi dosa. Nah, jadi dosa-dosa orang yang sudah meninggal itu, kalau kita minta ampun untuk mereka, berkurang dosa mereka. Kalaupun amal mereka tidak bertambah, tapi dengan berkurangnya dosa, otomatis timbangan amalnya semakin berat. Kalau tadi masih berat-berat dikit dosanya, banyak orang minta ampun kepada dia berkurang. Minta ampun lagi sudah seimbang. Minta ampun lagi berkurang dosanya, berat tiba di amalnya. Nah, jadi itu cara menolong orang-orang yang sudah meninggal. Doakan mereka. Terutama anak-anaknya. Awwalidin salihin yad'ulah. Nah, itu salah satu amal yang akan mengalir
ganjarannya kepada orang meninggal itu adalah doa anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh ini memang secara mudah diartikan anak-anak biologis kita, anak-anak kandung. Tapi sesungguhnya tidak itu saja. Karena tidak semua kita punya anak. Tidak adil jadinya kalau seandainya hanya orang yang punya anak saja, kan begitu. Makanya ada penafsiran, anak di sini bukan hanya anak biologis, tetapi juga anak-anak dalam hal yang lain. Contoh anak akademis. Nah, ini kan diantara yang meninggal ini kan para dosen, guru besar. Sudah sekian banyak ilmu yang diajarkan. Sudah banyak anak-anak akademisnya. Anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang berutang ilmu kepadanya. Nah, kalau kita merasa berutang dengan ilmu yang diajarkannya, setiap ingat kepada almarhum almarhumah ini doakan. Walaupun sambil berjalan, sambil di kendaraan, apa sih susahnya? Allahumma firlahu ya Allah. Ampuni dosa guru-guruku ya Allah. Orang tuaku ya Allah. Teman-temanku yang telah dulu ya Allah. Kapanpun bisa, sambil berenang aja bisa. Bisa itu. Doakan. Apalagi setiap sholat. Di sujud-sujud kita, diperlama sujud, boleh. Nah, yang paling aman di sholat sunat, nah itu bolehlah menurut sebagian besar ulama. Sholat wajib jangan pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Sholat sunat, ada ulama yang membolehkannya. Oh enggak, gak khawatir kita rusak sholat kita. Setelah sholat, kan ada doa panjang tuh. Doakan. Sesungguhnya orang-orang yang teman dahulu kita menunggu-nunggu doa kita. Dia bisa memperhatikan kita sekarang. Kecewa dia ketika anaknya, istrinya, suaminya, ponakannya yang dia sayangi dulu tak pernah ingat kepada dia. Kikir melantunkan doa untuk dia padahal dia sangat berharap melihat dosa-dosanya yang belum berkurang. Minta kiriman doa dari kita. Padahal sambil menyelam, sambil berenang, ya, sambil main voli pun bisa berdoa itu. Kenapa kita tidak ungkapkan doa itu, tidak lantunkan? Nah, itu jadi, itu kata Nabi. Doakan mereka. Tunaikan janji mereka. Karena janji hutang, termasuk janji bayar uang, janji ini, janji itu, tunaikan. Kenapa? Utang itulah yang akan menyebabkan terawang-awangnya. Arwah itu tidak sampai kepada tempat kembalinya. Ketika ada jenazah datang ke masjid, ditanya oleh Nabi, adakah utang jenazah ini? Tidak ada ya Rasulullah. Disolatkan, dipimpin oleh Rasulullah solat jenazahnya. Datang lagi jenazah berikutnya, adakah utang jenazah ini? Ada ya Rasulullah, belum dibayar. Nah, sholatkanlah oleh kalian jenazah ini. Nabi tidak mau jadi imam, tapi tetap disolatkan oleh sahabat gitu. Melihat itu seorang sahabat tidak tega hatinya, iba. Ya Rasulullah, aku bayar utangnya ya Rasulullah. Aku bayar dengan uangku. Nah, lalu Rasulullah menyolatkan, memimpin sholat jenazah orang itu. Ini pentingnya menunaikan janji. Makanya kalau ada di antara mereka ini yang almarhum almarhumah yang ada janjinya, utangnya, dan itu yang sering ditanyakan oleh keluarga ketika ada takziah, ada enggak utang, tolong hubungi kami. Nah, ini nih hadisnya. Bayar. Sambung silaturahim mereka. Silaturahim itu mendatangkan keberkahan, panjang umur. Orang yang baik silaturahimnya akan mengalir terus pahala untuk dia. Silaturahim itu kan hubungan silaturahim. Hubungan rahim itu kasih sayang. Rahim. Jadi orang yang menebar manfaat, kasih sayang kepada orang lain, itu silaturahimnya baik. Akan terus mengalir pahalanya. Siapa yang menghubungkan silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, hubungkan silaturahim. Nah,
Karena silaturahim itu memudahkan rezeki. Jual beli aja kita kalau nggak banyak yang kenal, nggak banyak pelanggan, nggak laku kan. Kalau nama kita jelek, nggak mau orang beli. Nah, itu silaturahim memudahkan rezeki. Memanjangkan umur, bukan jumlah umurnya, jumlah tahunnya atau harinya yang bertambah, tidak. Tapi keberkahan umur itu. Ada orang umurnya pendek tapi banyak kebaikannya, berkah umurnya. Ada yang panjang tapi banyak kemudaratannya, sudah didoakan orang supaya cepat mati, masih hidup juga. Ah, itu tidak ada gunanya. Contohnya silaturahim itu bisa memanjangkan umur, menebar manfaat itu bisa memanjangkan umur. Kalau saya bilang sekarang nama Buya Hamka, saya yakin semua kita kenal. Padahal beliau itu sudah lama meninggal. Kenapa dia masih hidup di hati kita? Karena silaturahimnya. Tebaran manfaat selama hidupnya. Membikin tafsir Al-Azhar, ceramah-ceramahnya, buku-bukunya, roman-romannya, novel-novelnya yang penuh dengan pelajaran. Itu masih bermanfaat. Orangnya sudah meninggal, tapi namanya masih hidup. Itu yang silaturahim itu. Masih dikenang orang. Sebaliknya ada orang yang masih berjalan jasadnya, tapi sudah dilupakan orang. Malah didoakan orang cepat mati. Kenapa? Yang disebarnya bukan manfaat, tapi mudarat. Asal datang dia kemudaratan bagi orang. Rusak silaturahim orang. Rusak acara kalau dia datang. Nah, seperti itu tidak ada gunanya. Nah, makanya sambung silaturahim itu maksudnya kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kita ini, bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita ini dilanjutkan supaya dapat dia dividen daripada kebaikan itu, mengalir terus. Nah, itu yang sambung silaturahim. Kemudian muliakan teman-temannya. Ini kan banyak teman-teman dari bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita ini. Kalau kita tidak menyambungkan itu, selesailah sudah silaturahim itu. Padahal menyambung silaturahim itu berat. Menjadi keluarga itu karena hubungan jasa budi itu berat, lama itu. Lalu kita putuskan saja karena tidak pernah kita telepon lagi teman-teman, tidak pernah berkunjung lagi. Nah, sambungan yang sudah tinggal melanjutkan itu punah, habis. Jadi sambungkan, muliakan teman-teman dari bapak, ibu-ibu kita yang sudah meninggal. Nah, itu mendoakan, Anda melanjutkan amalnya. Nah, melanjutkan amal itu, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Sedangkan kalau dia bisa berkata-kata, ya Rasulullah, saya yakin ucapannya itu adalah dia ingin bersedekah. Bolehkah saya bersedekah untuk dia ya Rasulullah? Dia sudah meninggal? Boleh, kata Rasulullah. Jadi amal-amal orang yang sudah meninggal, yang sudah diniatkannya atau ada amal perbuatannya, ada amal permulaannya, tinggal melanjutkan. Dia sudah menabung haji, tinggal menghajikan. Dia sudah menabung kurban, tinggal berkurban. Atau tinggal menambahnya kalau kurang, itu boleh oleh sebagian besar ulama. Melanjutkan amal-amalnya. Itu cara kita menolong orang-orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kalau kita berbuat seperti itu, datang karma baiknya. Ketika kita meninggal nanti, anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita, handai tolan kita, berbuat yang sama kepada kita sehingga kita pun tertolong di alam barzah dan alam akhirat kelak. Nah, itu beberapa hal yang perlu Bapak Ibu kita lakukan sepeninggal orang-orang yang kita kasihi. Yang terakhir yang agak apa ini ya, agak sensitif, tapi ini perlu saya sampaikan. Kalau adalah warisan yang ditinggalkan, prinsipnya dalam ajaran agama adalah segera dibagi. Kecuali ada perlunya. Kalau tidak ada perlunya, bagi. Kalaupun ada perlunya tetap dibagi dulu. Cuma zatnya itu, bendanya itu dipertahankan untuk kepentingan bersama umpamanya.
Tapi yang jelas itu dibagi sehingga jelas siapa pemiliknya. Kadang-kadang ini bukan kadang-kadang tapi kebanyakan setelah meninggal harta itu tidak dibagi. Alasannya apa? Ini kan harta bersama, kita pulang bersama di sini nanti. Ibu kan masih ada, bapak kan masih ada, kok kita bagi. Nah, ya nanti meninggal boleh yang satu lagi belum juga dibagi. Akhirnya apa? Semakin kaburlah harta itu. Habis satu generasi itu meninggal, generasi kedua pula yang mengelola harta itu. Habis generasi kedua, semakin ketiga semakin tidak jelas. Disinilah bom waktu itu. Banyak sengketa keluarga, sengketa harta warisan karena kekaburan-kekaburan seperti itu yang awalnya niatnya baik untuk kebersamaan. Tapi itu di situ terselip bom waktu sebagai pemicu pertengkaran, bahkan peperangan, bahkan saling bunuh di antara keluarga kita kelak karena ketidakjelasan pemilik harta. Saking lamanya tidak dibagi. Kalau tanah masih begitu juga lah jumlahnya, ukuran meternya. Tapi kalau perusahaan kan tiap hari berubah. Kalau tumbuh-tumbuhan berbuah, lalu siapa pemiliknya sesungguhnya buahnya itu? Pemiliknya adalah orang-orang yang berhak menerima warisan itu. Kalau nggak dibagi, kita nikmati aja, maka kita memakan harta orang. Makanya sebaik-baiknya dalam agama Islam itu adalah dibagi. Kalau memang ada rumah besar yang tempat kita pulang, ingin dipertahankan silahkan. Tapi jelas rumah ini sekarang milik si A, si B, si C dengan sekian persen masing-masing. Jelas itu. Bikin akta barunya. Nah, jangan dibiarkan kabur karena di kekaburan itulah masalah-masalah yang berat akan muncul, silaturahim akan terpecah dan sebagainya, bahkan terjadi pertumpahan darah akibat yang seperti itu yang saya terangkan tadi. Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, keluarga besar Yayasan Ranah Minang, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan takziah kali ini yang tujuannya baik untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita maupun nasihat-nasihat untuk kita yang masih hidup ini. Sekali lagi kita mendoakan semoga almarhum almarhumah yang telah mendahului kita kiranya Allah melipat gandakan pahala kebaikan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Kita yang masih hidup ini yang belum jelas apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah nanti. Apakah kehidupan akhir yang baik atau kehidupan akhir yang jelek yang akan kita jalani nanti, kita berdoa. Semoga Allah ketika mengangkat kita, menjemput kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan Islam yang baik. Bukan dalam keadaan durhaka kepadanya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, ada yang salah dalam sikap dan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah dari Ustadz Ikhwan ya. Bagaimana kalau kita juga berdoa, Ustadz memimpin doa sebelum kita menyelesaikan? Ya. Bisa. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita, berdoa dengan ikhlas kepada Allah untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum waj'alil jannata mathwahum waj'alil jannata mathwahum waj'alil jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ikhwan ya telah berkenan untuk memberikan tausiah pada acara Zoom meeting takziah kami ini. Ustadz saya yang selalu menghubungi Ustadz itu saya tadi Ustadz. Oh iya Bu ya, terima kasih Bu ya silaturahimnya. Kan sekarang ini ketua yayasan dan iya Bu ya. Terima kasih Bu ketua. Tadi mungkin Ustadz kalau mau ini ada keperluan mungkin nggak apa-apa. Oh iya, iya. Saya ini sudah ada yang telepon saya. Ya, oke. Ya, Terima kasih ya Ibu Ketua semuanya ya. Di sini juga hadir Profesor Firman Hasan. Mungkin, wah, ya, itu beliau bapak saya, senior saya, pemimpin saya, banyak jasanya kepada saya itu Bu. Jam 12 malam saya ketok pintunya untuk minta tanda tangan skripsi, dia mau Bu. Nah itu beliau ini Bu. Terima kasih Prof. Kalau Ustaz mendoakan beliau kan Ustaz, terima kasih. Iya Prof. Ya. Iya Prof. Oke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu tadi waktu kita pertama kita nggak mendengarkan nih wejangan dari Ibu kita, Bunda Daltias ya. Barangkali kita minta sekali lagi Ibu untuk mewakili yayasan untuk memberikan berduka cita terhadap ketiga ini. Tolong diinikan dulu Bu, tolong ini Bu tuh di mute-kan dulu. Hidupkan dulu apanya mic-nya Bu. Mic Ibu, ada tulisan seperti mic itu ditekan Bu. Ibu pakai apa nih? Siapa yang bisa nolong Ibu itu? Nggak dengar kami itu. Ada gambar mikrofon di kiri bawah, Bu. Pencet di tengah dulu, Bu. Oh, tekan. Ibu tekan. Di tengah dulu, nanti dia muncul yang di kiri bawah, Bu. Itu diklik yang gambar mic itu, Bu. Yang masih disilang, diklik. Bisa. Bisa, Bu. Bang telepon si Zat, Bang tolong lah. Bisa, Rek. Kok nama Ibu? Nggak ada nampak. Malahan ininya, kameranya yang kepencet itu, Bu. Di sebelah kamera dua-duanya sekarang pencet. Bisa Rek, Pandu Rek? Bu, ya, kalau dengar Erik, Bu. Nah, ada tulisan di tengah sekarang keluar, Bu. Tolong kamera aja, pokoknya bukaan ya. Ada muncul tulisan sekarang di yes-kan aja, Bu. Iya-kan aja, Bu. Belum lagi, kameranya baru nampak. Ininya belum. Mute kan? Ini Erik ada meminta itu Ibu klik iya aja, Bu. Iya, diklik, Bu. Aku. Iya, Bu. Saya sudah banget dong.
Ya siapa si Zahra nak mau nolong. Di kiri bawah itu Bu, kalau posisinya di gambar itu Bu, ada gambar kayak mikrofon itu Bu. Si Opi lagi Bang. Belum Bu, belum kedengaran Bu. Ya minta dibantu yang ada di sana Bu. Maaf Bu, belum terbuka mikrofonnya Bu, jadi suara Ibu belum kedengaran. Saya terdengar, suara Ibu belum terdengar, belum terdengar suara Ibu. Oke Bu, udah Bu. Oke, siap, mantap. Sekarang Bu, udah. Silakan Ibu, silakan Bu. Silakan Bu. Udah. Udah. Sudah Bu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Anak Minang yang saya cintai, pertama-tama kita mengucapkan syukur karena pada malam ini kita bisa melaksanakan tausiah untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari pengurus Yayasan Ranah Minang Padang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya pertama Profesor Helmi, kedua ibu mertua dari Ibu Neti, ketiga bapak ayahanda dari saudara Erik. Mudah-mudahan kita semua mendoakan semoga Allah mengampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya, dan menempatkan beliau bertiga di sisi Allah di tempat yang maha mulia. Selanjutnya kepada para keluarga yang ditinggal, kita harapkan bisa bersabar atas musibah ini dan ikhlas melepas kepergian orang-orang yang kita cintai. Selanjutnya kepada saudara-saudara kita yang hadir pada malam ini, kami semua mengucapkan terima kasih, dan kepada panitia juga kita ucapkan terima kasih telah bisa melaksanakan acara takziah secara daring pada malam ini. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Daltias yang telah menyampaikan belasungkawa ya, mewakili kami keluarga besar Yayasan Ranah Minang. Baik, pada malam ini kalau tidak salah saya yang mewakili Prof. almarhum Prof. Helmi adalah Putri ya, mana Ananda Putri ya? Iya Bu. Ananda Putri dan ada Neti ada sini dan Erik. Mungkin sebelum kita tutup ini perlu juga saya sampaikan laporan pada Ibu Daltias ya, bahwa acara kita ini selain dari undangan kita tentu saja yang sering ke sini itu yang sering ada Prof. Iman Hasan ya. Kemudian juga dihadirkan para mahasiswa Bu, mahasiswa dari Stikes ya, dan juga dan sepertinya kalau saya lihat tadi banyak dari farmasi karyawan, kelas karyawan dan RPL ya. Dan juga Stikes dihadiri juga oleh para mulai dari ketua Stikes, para wakil ketuanya dan juga mungkin, tapi saya enggak lihat dari S1 keperawatan belum lihat saya. Bu Ane, Direktur D3. Salam untuk. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Salam untuk Profesor Firman Hasan. Terima kasih banyak Bu. Sehat Bu Daltias. Ya Prof. Salam untuk untuk Nopi dan anak-anak. Sama Prof. Iya, terima kasih. Oke, ya jadi Opi baru pulang. Kita lanjutkan. Jadi mungkin di antara ada yang perlu disampaikan oleh salah satu ya. Apakah Putri barangkali mewakili? Putri ini yang mana nih Putri ini?
Putri masih kecil. Ya, Bu. Putri, silakan Putri, mungkin mewakili apa namanya para ya yang berduka ya. Silakan, mungkin ada yang perlu disampaikan Putri pada kita dari Rana Minang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Pembina Yayasan, Ibu Ketua Yayasan, dan keluarga besar Yayasan Stikas Ranah Minang Padang. Perkenalkan, saya Putri, anak pertama almarhum Prof. Helmi Arifin. Bersama ini menyampaikan ribuan terima kasih atas doa dan support yang luar biasa yang diberikan kepada keluarga. Silakan Putri, lanjutkan. Ya, saya meyakini bahwa selama ini almarhum Papa memiliki begitu banyak relasi ketika menjadi dosen di kampus. Ibu lagi ngomong. Si kecil mau ikutan pidato. Ibu lagi ngomong. Pinjam Ibu dulu. Ibu lagi. Sebentar ya. Ibu ngomong ya. Iya ya, sebentar. Saya meyakini selama ini almarhum Papa memiliki begitu banyak relasi ketika menjadi dosen di kampus Stikes Ranah Minang maupun dengan sesama alumni. Saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika almarhum Papa memiliki kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama berinteraksi dengan Bapak dan Ibu di Yayasan Ranah Minang. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira Bu Neti masih ada, Bu Neti udah keluar. Terima Bu. Bu Neti masih ada, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu Neti. Mumpung kita setengah jam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Datias, Bu Evida, Om Firman Asan, dan Bapak Ibu yang ada di room ini. Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya tausiah hari ini. Saya juga tidak menduga kalau adanya tausiah pada hari ini. Yang saya tahunya dari Ibu tadi adanya tausiah untuk menghibur atau mendoakan keluarga dari almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu dan semua yang hadir di room ini atas doa dan tausiah yang sudah dilaksanakan tadi. Ya mungkin itu saja Bu. Maaf Ibu, Bapak, kita di sini juga lagi tahlilan tadi. Ya saya minta maaf karena tidak bisa langsung dengan dua ini di Zoom juga di rumah juga. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Neti. Jadi kita gembira ya pada malam ini peserta kita 78 orang. Ya cukup banyak nih Bu Datias, 78 orang yang hadir 78 Zoom meeting kita ini. Mungkin terakhir 78 Bu. Yang terakhir 78. Mungkin kita minta Erik ya, Erik mungkin yang langsung jadi host pada malam ini. Silakan Erik, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Mana Pak Erik? Namamu Pak Erik? Ya. Ustaz Erik. Silakan Erik. Ya, yang terhormat Ibu Pembina Yayasan, Ibu Datias, Ibu Ida, Ketua Yayasan Ranah Minang, dan keluarga besar
Yayasan Ranah Minang Padang. Erik dan keluarga juga mengucapkan terima kasih walaupun secara daring, tapi membuat kami sekeluarga terhibur tentunya. Begitu ya Bu, terima kasih untuk persiapan semuanya dari Bu Ida juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira tidak ada lagi ya yang perlu kita acara kita bisa kita tutup ya Bu Neti dan siapa lagi ya karena hari sudah larut malam berarti sebentar lagi juga mesti istirahat kita ya Bu ya, hampir 9:30. Jadi saya kira kita akhiri saja acara kita tausiah kita pada malam ini untuk keluarga Bu Neti, Pak Prof Helmi dan Erik ya, dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir yang berkenan hadir pada Zoom ini, terutama para mahasiswa ya. Saya lihat ini banyak dari RPL juga banyak Bu Neti, dari RPL dan juga dari alumni juga Bu. Ya, alumni juga ada ya. Terima kasih sekali kepada Ananda alumni ya. Sekali-sekali kita juga nanti kumpulkan alumni untuk Zoom meeting ya. Saya kira seperti itu, dan maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin acara ini. Saya kira kita tutup saya sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mencatat kegiatan kita ini sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Selamat